Halo dulur Kasab Tani, bertemu kembali dengan Mang Ajud di channel Kasab Tani. Kali ini saya akan sedikit berbagi tentang apa yang sudah saya lakukan dalam pertanian organik. Jadi dalam pertanian organik itu ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah budidaya tanah yang sehat, yang kedua budidaya tanaman yang sehat, dan ketiga adalah melepas ketergantungan. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bagaimana caranya melepas ketergantungan. Nah, seperti kita ketahui, dalam budidaya tanaman itu tidak lepas dari yang namanya pertama media tanam, juga pupuk ya. Dan di sini di Saung Kasab Tani ini kita punya program namanya pekarangan harus menjadi sumber gizi bagi keluarga. Jadi ada tanaman sayur, ada tanaman buah, juga yang lainnya sesuai pesanan dapur, artinya siapa yang membutuhkan, apa yang dibutuhkan mereka itu yang kita tanam. Sebagai contoh aplikatif, di samping saya nih ada tanaman jambu ya, jambu air, terus juga ada limo dan ada buah tin. Terus di sana nanti ada sayuran, di samping rumah juga ada kebun tin dan ada kolam ya, di sebelah sini ada kolam. Untuk membuat media tanam dan bagaimana caranya budidaya tanaman yang sehat nanti kita bahas di sesi berikutnya. Tapi karena ini sesuai pesanan ya, tadi malam saya ngobrol di sebuah grup WA, yaitu grup WA Mari Berhidroponik, yang anggotanya adalah para hidroponiker mayoritas yang tinggal di Kerawang. Ada yang bertanya bagaimana caranya membuat POC dari limbah rumah tangga. Nah, hari ini bulan Ramadan nih, jadi nanti ada bahan yang nggak lengkap ya, tapi insya Allah nanti disusulkan. Kita akan buat bagaimana caranya membuat POC ataupun pupuk organik dari limbah rumah tangga. Kalau bahasa saya sih namanya POC sedap ya. Jadi POC yang dihasilkan dari sisa dapur, bahan limbah rumah tangga atau sisa dapur. Dan tanaman-tanaman yang ada di samping dan semua ini adalah selalu mendapatkan perawatan dari mereka dengan jadwalnya ganjil genap. Jadi kalau ganjil, saya minggu ganjil karena Sabtu itu libur, jadi di Sabtu ganjil saya mupuk dengan POC. Kalau di minggu genap, jadi saya mupuknya dengan pupuk kimia. Kenapa saya masih menggunakan pupuk kimia? Pupuk kimia nggak jahat ya, memang tanaman juga butuh pupuk. Artinya kalau memang tanahnya nggak subur, maka dibutuhkan pupuk. Tapi yang bikin jahat adalah pestisidanya. Semakin banyak pemberian pestisida, maka produk pertanian itu jadi tidak sehat. Kalau masih menggunakan pupuk kimia, lalu manfaatnya POC apa? Nah, ini bedanya. POC itu mengandung unsur hara tapi tidak terukur. Tapi yang jelas ada agen hayati di situ yang fungsinya akan membantu proses penguraian pupuk kimia supaya menjadi cepat menjadi nutrisi. Karena ingat, tanaman tidak makan pupuk ya, tanaman tidak makan pupuk, tetapi tanaman membutuhkan nutrisi. Jadi pemupukan itu diberikan kalau media tanamnya kekurangan nutrisi. Kalau memang media tanamnya sudah banyak nutrisinya, berarti tidak harus adanya pemupukan. Makanya nanti di sesi berikutnya saya akan sampaikan bagaimana caranya membuat kompos plus. Kompos yang memang syarat dengan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, sekarang kita akan mulai berburu ya. Apa yang dihasilkan rumah tangga kami di sini tadi malam, ya kan? Nah, kita akan membuat pupuk organik cair dengan nama POC sedap. Apa yang kita siapkan dan bagaimana caranya? Ayo kita ikuti. Saat ini saya bersama YouTuber kecil. Nah, ini perkenalkan. Nah, Ubi Ocot, halo. Kru Kasab Tani sebagai tim peliput ya. Ini putra kedua saya, Sultan Salahuddin Alayubi. Panggilan sayangnya Ubi Ocot. Anda sudah lihat di sana, itu ada Nazar Pen, ya, seember bekas cat yang sudah menjadi instalasi fermentasi POC sedap saya, dan isinya sudah ada. Itu yang setiap hari kami pakai di sana, dan nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa.
Tapi kali ini saya akan sampaikan bagaimana caranya membuat instalasi seperti itu ya. Yang kita butuhkan adalah pertama adalah ember cat ya. Terus yang kedua di dalamnya ada saringan. Saringan ini saya peroleh dari mendengar sinyal yang lewat di jalan. Anda tahu sinyalnya apa? Parabot. Nah, 10.000 tilu parabot. Nah, seperti itulah sinyalnya. Lalu saya ke depan, ternyata saya huntingnya seperti ini. Nah, di alat dekomposer itu ada stop run, ya kan? Nah, di sini kita bisa pasang stop run. Ya, ketinggian 5 atau 5 cm lah di sini ya. 5 cm di sini. Lalu kita setelah ada stop run di dalamnya, misalkan lubang stop runnya di sini, kita kasih paralon sedikit. Nah, paralon itu nanti tembus ke filter. Saringan ini sebagai filter, lalu kita balik masangnya gini. Nah, seperti ini, terbalik ya. Jadi si ujung paralon nanti masuk ke bawah bebesek ya, saringan ya. Nah, maksudnya supaya nanti substrat itu hanya cairannya saja yang keluar, substratnya tertahan. VOC ini jadi nanti terfilter oleh saringan tersebut. Itu daleman yang ada di sana. Tapi kali ini kita akan membuat ataupun mencari bahan-bahan yang ada di rumah tangga, di dapur. Nanti fermentasinya melalui ember yang ini, tanpa menggunakan filter saja. Oke, dulur Kasabtani, ayo kita hunting apa yang ada di dapur. Nah, ini yang sudah dipilah oleh Ibu Wakil Presiden Kasabtani. Ada 2 tempat yang sengaja dipisahkan, yaitu satu untuk yang organik, yang satu yang untuk bahan anorganik. Tolong bawa yang organik keluar. Tumpahin situ. Ada yang masih besar ya. Kalau yang masih besar kita cacah dulu. Tolong ambilin pisau sama itu papan. Ada yang aneh nih. Ntar kita deteksi dulu ada apa aja. Pertama nih ada sisa makan semalam, ada kepala ayam, mungkin sudah kemerkaan jadi nggak dihabiskan. Terus kedua nih ada potongan sayur, habis sayur pakcoy. Ketiga nih ada risol. Nah, ini sahabat akrab pasti menemukan, jadi jangan dibuang begitu saja, ini juga bisa masuk. Terus ada sisa sayur timun, terong, lenca, sisa nasi. Nah, ini tersangka nih. Ini ada yang salah prosedur nih. Ini jagoan siapa nih? Woi, jagoan siapa nih? Aku adalah Ultraman. Ini berkategori anorganik. Jadi nggak bisa nih saya ada di sini ya. Kamu keluar. Bisa nanti ikut ke tempat mainan lagi atau ke tempat sampah organik. Dadah. Oke, kita cacah dulu yang besar-besar seperti ini, harus dicacah. Kenapa harus dicacah? Karena semakin kecil itu proses fermentasi akan semakin cepat. Ya, kita cacah dulu. Ya, cukuplah ukuran 2x3 cm gitu. Nggak usah di blender ya. Oke. Ini kegedean nih, harus dipotong. Semua bahan ini akan kita masukkan ke komposter, mini komposter VOC sedap. Ayo kita lakukan. Embernya masih kosong, tanpa ada filter. Nah, kita masukkan
Semua sisa dapur ini yang sudah kita cacah kecil kita masukkan. Termasuk sisa nasi ya, ada sisa makanan tuh, ada sukro, ada bekas mie dan sebagainya. Nah, tinggal 2 bahan lagi, yaitu air cucian beras. Karena ini gambar diambil masih pagi, jadi belum saatnya ngisikan. Nanti sore baru ngisikan, nanti air berasnya nyusul. Dan satu lagi yaitu probiotik atau dekomposer. Lalu kita tutup, simpan di tempat yang teduh dan aman dari hujan. Karena proses dekomposisi akan lebih cepat jika dalam keadaan yang teduh, bukan kena sinar matahari, dalam artian panas. Setelah tadi kita masukkan apa yang ada di dapur, ternyata ada yang kelewat. Saya punya tabungan. Jadi kemarin ada sisa buah nih. Ada sisa buah, terus juga hasil tangkapan belalang. Nah, ini gak apa-apa, masukin aja. Tapi tetap, semua harus dicacah dulu ya. Jadi ini dicacah dulu. Terus belalang juga gak apa-apa nih, belalang nih. Ada cabai-cabai yang jatuh nih, gak apa-apa. Oke. Nah, semua harus dicacah dulu. Nanti tetap kita masukkan ke sana. Nah, terus satu lagi, tadi udah disampaikan saya butuh air cucian beras, tapi karena belum punya, ini nanti nyusul. Yang sekarang sudah punya adalah ini. Saya punya telur keong mas. Nah ini, karena di sini juga produksi nutrisi tanaman Bang Keong, di mana salah satu bahannya adalah keong mas. Jadi ada keong yang masih dalam penangkaran ataupun penyimpanan belum proses, ada yang udah telur. Ini adalah bisa digunakan sebagai pengganti probiotik atau dekomposer selain air liur ya. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak punya keong mas, nggak punya ayam 4, nggak punya Yakult dan sebagainya, itu gunakan saja air liur. Kalau bangun pagi, berkumur dulu, semburkan ke tempat dekomposer pupuk organik cair tadi. Maka kita akan melakukan satu hal yang berkategori melepas ketergantungan. Jadi artinya mengoptimalkan apa yang ada, kita pergunakan kembali ke tempat di mana kita berada. Lindi atau POC sedap yang sudah di hasil fermentasi ini minimal 7-10 hari, itu kita ambil 1 gelas dengan konsentrasi pemakaian 1:10. Artinya 100 ml POC Lindi kita tambahkan 1 liter air. Ember ini 3 liter ya. Kita aduk. Dan aplikasinya seminggu sekali 1 gelas per tanaman. Ini ada katuk, ada cabai, ada jahe dan sebagainya. Itulah tadi bagaimana cara membuat pupuk organik cair dari limbah rumah tangga dalam program melepas ketergantungan, supaya memiliki pupuk organik cair hasil dari memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika memang hal ini bermanfaat channel YouTube Kasab Tani untuk kemajuan pertanian kita semua. Sukses menjadi petani sehat, sejahtera, dan bangga jadi petani. Terima kasih.